karena usaha saya itu belum jalan, pengen laku, pengen laris manis, tapi modalnya sudah habis. Akhirnya saya putus asa kan bang, cari jalan pintas itu bang, cari jalan pintas, menemukan si juru kunci Gunung Slamet itu. Saya udah mulai jualan, dan jualan pertama setelah saya dari kaki gunung itu ada kenaikan bener-bener drastis bang. Yang biasanya saya laku sehari omsetnya sekian, saya ternyata dapat 10 kali lipat dari omset tersebut bang. Makin meningkat, 1 bulan 2 bulan itu saya terus terang bisa kebeli mobil bang, walaupun mobil yang harganya rendah ya gitu, tapi saya bisa nabung buat beli itu di luar uang belanja yang buat bolak-balik modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum Bang Sanjaya. Ya, waalaikumsalam. Ya, Bang Sanjaya, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker ya. Bang Sanjaya ini kalau boleh tahu dari mana nih Bang? Dari Pemalang ujung perbatasan. Oh, oke, jauh juga ya. Oke, jadi Bang Sanjaya ini kesini untuk menceritakan pengalaman mistisnya ya. Dimana katanya langsung aja kisi-kisinya ya Bang ya. Kisi-kisinya seperti apa nih yang mau Bang Sanjaya ceritain? Saya pernah melakukan pesugihan dengan mengorbankan tumbal adik saya. Oh, pelaku. Iya. Gokil. Oke, Bang Sanjaya aman ya bercerita ya? Aman ya. Nanti kalau seumpama sewaktu-waktu ada yang mengenali Bang Sanjaya, ini katanya, ini kayaknya gua kenal nih sama suaranya gitu. Kita tidak bisa merubah lagi ya video yang sudah tayang ya. Oh ya, siap. Oke, disimpan aja dulu kalau gitu. Bang Sanjaya, kita lanjut setelah ini ya. Siap. Tapi sebelum Sanjaya menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Sanjaya, udah siap bercerita ya? Siap. Tapi nanti kalau misalkan Bang Sanjaya haus, silahkan diminum aja minuman yang sudah kita sediakan sebelah kanannya ya. Nanti kalau misalkan Bang Sanjaya butuh kopi juga, silahkan info aja, nanti kita bikinin. Ya. Aman ya? Aman. Oke, silahkan kalau gitu Bang Sanjaya. Jadi awalnya saya itu ikut kerja sama orang bang. Awal mulai itu saya kerja sama orang lama, tapi dengan gaji segitu-gitu aja. Kebetulan saya punya saudara, dia punya modal. Karena pengalaman saya di warung pecel lele udah lama, dia ngajak usaha bisnis bareng, tapi dengan modal dia. Jadi ilmu yang saya dapat dari ikut orang itu, saya mau diterapin untuk usaha sama saudara saya. Akhirnya kita rembukan, kontak-kontakan sampai akhirnya kita ketemu, sampai akhirnya memutuskan buat deal buka usaha, cari lokasi, perlengkapannya apa aja kita beli di situ semuanya. Dan beberapa hari kemudian akhirnya kita menentukan lokasi yang pas, strategis kira-kira buat usaha itu yang bagus, karena sesuai pembicaraan kita berdua itu udah deal di situ ya kan. Akhirnya buka usaha di situ tuh. Perjanjian awalnya itu
gimana ya, 50-50 pembagiannya, karena saya punya resep yang dari ikut orang itu udah lama, dia itu punya modal. Dan singkat cerita itu usahanya kita berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita masih belum menutup buat keseharian kita, buat belanja, buat untungnya masih kecil. Tapi kita tetap selalu berangkat kerja, pulang lembur-lembur terus, tapi itu nggak pernah ada habis selama 3 bulan itu berturut-turut, Bang. Dan selama 3 bulan itu berturut-turut, akhirnya saya itu bicara nyeleneh iseng-iseng ke dia gitu, ngomong gimana kita cari orang pintar aja, orang pintar biar usaha kita makin laris. Tapi dia itu nggak mau, Bang, nggak mau. Tapi dia itu mintanya ke nyari orang pintar tapi yang ustadz kayak gitu. Kata dia itu kalau pakai ustadz itu biar nanti usahanya sampai anak turunan gitu. Kalau pakai hitam kayak gitu itu nggak bakal lama. Tapi dia itu tetap nggak mau yang saya saranin, pakai yang ke ustadz kayak gitu, dikasih air apa gitu, air doa apa gimana. Tapi usahanya masih tetap ya masih sepi kayak gitu. Akhirnya pada pada bulan ke setengah tahun kita berjalan itu usaha udah mulai naik tuh, naik rame, lumayan lah pendapatannya. Dari target sekian kita udah bisa tembus target hariannya kayak gitu. Tapi dalam kita berdua itu saya nggak tahu dia itu minta ke ustadz beneran apa ke dukun kayak gitu. Dan akhirnya usaha itu semakin berjalan dan ramai banget sampai kita itu butuh karyawan, akhirnya butuh orang dari kampung buat diajak buat ngebantu kita karena bener-bener ramai banget itu usahanya. Sampai udah setahun gitu makin ramai, dia itu bisa bisa kebeli mobil, bisa bangun rumah kayak gitu. Tapi kita kan sama-sama kerjanya bareng nih, sama-sama capek. Tapi pembagian dia itu udah mulai nggak jelas di situ, Bang. Jadi yang awal katanya 50-50, setelah usahanya rame itu saya cuman dikasih yang semaunya dia gitu. Saya dapatnya sekian, bukan dari presentasi persenan lagi kayak gitu. Dan akhirnya di situ saya tetap jalanin, saya tetap lanjutin ikut dia karena saya mau kemana lagi kayak gitu kan. Umur juga udah di atas 30 plus kayak gitu, cari kerja mungkin bakal susah karena paling punya pengalaman juga di rumah makan kayak gitu. Sementara pengen usaha sendiri saya juga nggak punya modal. Akhirnya saya lanjutin ikut dia, tapi dengan kayak nggak enak hati gitu, Bang. Nggak enak hati dijalanin, tapi nggak enak banget. Tetap bertahan, tapi sambil ngumpulin uang dari gaji yang dikasih dia itu. Saya punya rencana pengen buka usaha seperti dia mirip. Dan kebetulan di sekitar situ itu jarak sekitar 100 meter dari situ ada lokasi yang strategis banget. Menurut saya itu bagus karena saya kan punya pengalaman dulu ikut orang. Kemungkinan kalau ada lokasi jalannya bagus itu ada rame kayak gitu. Dan saya bertahan menahan dari kesepakatan yang 50-50 itu katanya dikasih, tapi nggak sesuai harapan yang dari awal. Akhirnya setelah usaha 1,5 tahun itu akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Dan keluar dengan uang yang saya punya tabungan dari penghasilan ikut kerja di situ. Saya pengen usaha sendiri tapi dengan sama persis kayak usaha dia, dengan pengalaman yang pernah saya ikut ke orang. Intinya pengen nyaingin dia, kayak saya punya kayaknya bisa saya usaha begini, dia aja rame,
dapat resep dari saya, kenapa saya nggak lakuin sendiri kayak gitu. Tapi terkendala modal bang. Akhirnya saya memutuskan minta izin keluar dari situ, tapi kayak nggak terima gitu. Mungkin dia udah tahu rencana saya karena saya pengen buka usaha lagi kayak gitu apa gimana. Tapi mau nggak mau akhirnya saya keluar, tapi hubungan kita jadi jauh. Hubungan kita dari jauh. Setelah saya nggak ikut dia selama kurang lebih sebulan lebih, akhirnya saya memutuskan buka usaha sendiri sama seperti dia. Ini usahanya pecel lele ya bang. Lamongan karena orang-orang sana itu kebanyakan pedagang kayak gitu sih. Cuman saya buka usaha itu jaraknya nggak terlalu jauh, 100 meter lebih lah dari situ. Dan semenjak itu saya usaha deket-deketan, yang awalnya kita usaha bareng jadi saling nggak kenal kayak gitu bang. Saling nggak kenal. Kita ke pasar pun, saya ke pasar pun nggak pengen lihat dia gitu. Jadi semisal dia ke pasar jam 5 subuh, saya nanti ngalah jam siang kayak gitu, jam 6 pokoknya nunggu dia pulang saya baru ke pasar. Nah ternyata saya jalanin usaha sendiri itu nggak ramai seperti yang dia itu bang, yang saudara saya itu. Akhirnya saya punya pikiran yang pernah saya usulkan ke saudara saya buat saya lakuin sendiri. Gimana caranya ya biar usaha saya laris, biar usaha saya berjalan. Di awal-awal saya kan punya tabungan sedikit, buka usaha, punya modal. Sebelum jalan itu modal udah habis bang. Saya jalanin sebulan 2 bulan itu nggak ada perkembangan sama sekali. Sementara usaha saudara saya itu yang resep dari saya itu bener-bener boom. Kayak di parkiran pun selalu penuh. Kalau saya tutup jam 2 sampai jam 3 malam, dia itu jam 12 aja udah habis bang. Makanya saya kayak curiga sama dia, apa mungkin karena saya iri atau gimana. Pokoknya saya itu pengen usahanya laku keras sama kayak dia. Tapi gimana pun caranya itu saya nggak pikir panjang. Pokoknya saya akhirnya cari tahu info. Kebetulan kalau satu orang pedagang di daerah saya itu ada grup kayak gitu bang. Jadi kita punya grup satu sama-sama pedagang. Ada yang pakai magic ternyata itu bang. Akhirnya saya cari-cari tahu infonya tuh bang, ke sama-sama orang pedagang itu. Saya disaranin, dikasih nomornya, dikasih jalannya, pokoknya dikasih arahan ke situ. Ternyata saya dikasih nomor si temen saya itu yang satu grup itu, saudara saya juga pakai itu bang ternyata. Makanya usaha laris manis terus itu. Dan akhirnya saya kontakkan tuh sama pokoknya kunci di kaki Gunung Selamat gitu bang. Saya kontak-kontakan dan memutuskan untuk bertemu dia bang. Saya pengen usahanya laris, pengen ini itu. Terus saya tanya ke dukun itu, ternyata saudara saya itu kenal sama dia bang. Jadi kita itu sama, saudara saya pakai itu tapi nggak ngomong sama saya. Pas awal-awal saya saranin ke cari orang pintar, tapi dia nggak mau. Ternyata dia sendiri, cari sendiri. Akhirnya saya minta sama si kunci itu, minta usaha saya biar laris kayak gitu. Karena usaha saya itu belum jalan, pengen laku, pengen laris manis, tapi modalnya sudah habis. Akhirnya saya putus asa kan bang, cari jalan pintas itu bang. Cari jalan pintas, menemukan si juru kunci Gunung Selamat itu. Dan dikasih syarat-syarat kayak gitu. Terus dikasih kayak dia ada waktunya kapan buat ketemu kayak gitu. Saya akhirnya kan pulang dari merantau, pulang kampung dulu buat nemuin si kunci itu. Kuncen. Iya, kuncen gunung itu. Akhirnya saya udah ketemu, sepakat
dan dikasih syarat bla 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 kayak gitu, harus bahwa inilah saya harus mendaki lah, saya harus nyiapin sesuai yang diarahin si kuncin itu. Pada saat itu berarti saya dikasih waktu, ditentuin tanggalnya sama dia, saya harus mendaki ke Gunung Slamet, tapi bukan untuk mendaki bang. Dengan keputusasaan saya itu pengennya intinya uang kayak gitu, biar usaha saya gimana caranya usaha saya laris. Akhirnya saya dikasih tanggal yang baik sama hari yang baik, saya suruh mendaki di kaki Gunung Slamet, tapi nanti saya berhenti di kayak salah satu curug kayak gitu bang. Tapi saya udah bawa bekal yang diarahin sama kuncen itu, kayak bunga, kayak kepala ayam cemani tahu bang. Nah, kepala sama wangian kelapa muda. Terus sebelum saya naik itu saya diharuskan puasa dulu, tapi bang harus membersihkan diri dulu katanya. Akhirnya saya mendaki itu sendirian, nggak bawa bekal apa-apa. Karena pendakian kan lewat, kita mau nggak mau harus lewat pos itu kan, pos pendakian. Karena saya nggak bawa apa-apa, nggak ada persiapan, itu selalu ditanya sama ininya di base camp itu ya. Nah ditanya mau kemana, tujuannya mau kemana, saya jawab tidak, mau mendaki, tapi saya nggak bawa perlengkapan alat-alat apapun. Akhirnya dilolosin dari situ tuh, dari pos. Saya jalan sendirian, itu bener-bener hening bang di jalanan itu. Selama perjalanan itu kayak nggak ada suara, cuman suara kaki saya aja, kayak seakan-akan itu saya ada yang mantau gitu bang. Saya ada yang mantau dalam perjalanan itu sampai ketemu titik curug yang diarahin sama kuncen itu. Sampai saya menemukan itu kayak ada semacam petilasan apa ya bang, kayak makam kayak gitu. Cuman di situ emang udah banyak bunga-bunga juga bang. Ternyata bukan saya sendiri yang datang ke situ, ternyata udah ada orang sebelumnya dari situ. Karena saya lihat itu kayak sesajen itu masih baru. Akhirnya saya udah ketemu sampai lokasi curug itu. Saya udah dikasih ya gimana ya bahasanya, mantra kayak ya pokoknya yang suruh dibaca sama si kuncen itu di situ sampai di jam 1 malam kalau nggak salah bang, jam 1 malam. Tapi di jam 1 malam itu benar-benar kayak suara angin pun nggak ada bang. Suara yang saya dengar itu kayak suara cuman langkahan kaki aja gitu, kayak seakan-akan bener-bener saya sendirian tapi ada yang mantau. Terus saya baca yang dikasih mantra-mantra itu, karena saya nggak hafal, saya bacanya ini pakai tulisan yang di kertas, tapi kayak semacam semedi kayak gitu bang. Tapi saya udah nyiapin sesajennya yang saya bawa dari itu, cuman saya pakai kantong kresek. Saya disiapin di sesuai petunjuk kuncen itu. Saya duduk di situ sampai jam berapa ya, jam 2 malam itu bener-bener kayak sadar nggak sadar kayak gitu bang. Jadi sadar nggak sadar itu kayak ada suara bisikan ke saya bang. Bisikannya itu, kamu kesini mau mati apa mau mencari duit ya, mencari kayak kamu kesini mau mati apa mendapatkan uang gitu. Lah semakin lama saya duduk itu benar-benar dikejutkan dari kayak tiba-tiba ada angin gede bang. Terus tanah itu kerasa basah banget, kayak nginjak daging kayak gitu. Dan di situ saya dilihatin sosok itu tinggi besar, matanya itu nggak ada putihnya, cuman hitam, tapi lehernya panjang. Itu sosok pertama. Kalau yang sosok kedua itu mukanya benar-benar hancur, baunya amis banget. Sampai
saya juga karena baunya sangat menyengat sampai pengen mutah di situ, tapi saya tahan. Dan ada lagi sosok ketiga itu bener-bener ya tinggi, hitam, ya kayak genderuwo kayak gitu bang. Tapi saya harus bertahan di situ. Soalnya dari kunci itu bilang kalau ada apa-apa, ada sosok yang datang itu saya harus bertahan di situ sampai sebelum subuh. Akhirnya saya bertahan memberanikan diri karena dengan keputusasaan saya pengen mendapatkan uang, usaha yang laris. Akhirnya saya tetap bertahan sampai waktu sebelum subuh itu bang. Akhirnya setelah dari situ bang, mau subuh saya kemas dan turun dari pendakian. Sebelum pokoknya saya itu sampai di pos 1, nggak sampai bener di kaki gunung masuknya sih. Sebelum matahari kelihatan itu saya harus udah sampai keluar dari pos itu bang. Akhirnya saya pulang, saya mendapatkan ya kayak mimpi kayak gitu setelah tidurnya bang. Pokoknya saya pulang ke rumah beres-beres, akhirnya saya akan tidur. Di pas tidur itu saya dapatkan mimpi, saya harus ngapain gitu, saya harus ngelakuin apa-apa. Tapi karena di rumah saya belum nyiapin apa-apa, berarti saya pulang langsung ke rumah, ke kamar buat tidur saya sendiri. Dalam mimpi itu saya harus nyiapin suatu ruangan kayak gitu bang. Buat setiap minggunya itu kayak saya dikasih mimpi dia itu bakal datang ke saya. Jadi ada kebetulan di rumah ada gudang yang gak terpakai, saya pakai buat ruang ritual itu bang. Terus saya dikontak sama si dukunnya lagi, jadi saya harus nyiapin sesajen setiap malam Selasa Kliwon bang. Dalam malam Selasa Kliwon itu saya nggak boleh tidur bareng istri. Saya harus tidur di ruangan itu yang buat ritual sampai benar-benar nanti matahari terbit. Saya nggak boleh keluar dari situ. Jadi saya setiap malam Selasa Kliwon itu saya harus nyiapin sesaji. Saya harus pokoknya setiap malam Selasa Kliwon itu saya harus nyiapin yang sesuai arahan dari dukun. Dan setelah malam Selasa Kliwon itu selesai, saya nyiapin sesaji itu, besoknya saya udah mulai jualan lagi bang. Saya udah mulai jualan, dan jualan pertama setelah saya dari kaki gunung itu ada kenaikan bener-bener drastis bang. Yang biasanya saya laku sehari omsetnya sekian, saya ternyata dapat 10 kali lipat dari omset tersebut bang. Nah, waktu kan terus berjalan, usaha saya makin meningkat bang, makin meningkat. 1 bulan 2 bulan itu saya terus terang bisa kebeli mobil bang, walaupun mobil yang harganya rendah ya gitu, tapi saya bisa nabung buat beli itu di luar uang belanja yang buat bolak-balik modal. Sedangkan kayak saya itu uang belanja kan saya siapin sekian ini, uang belanja itu kayak masih utuh tapi uangnya nambah terus kayak gitu bang. Kayak menggandakan diri ya. Iya betul, kayak pelanggannya setahu saya juga kayak itu aja, kan ada langganan kayak orang jualan kayak gitu bang, tapi uangnya itu selalu lebih. Tapi setiap ketemu Selasa Kliwon lagi saya harus ritual lagi bang. Yang sesuai arahan dukun itu saya harus ritual. Saya nggak boleh tidur bareng sekamar sama istri, saya harus tidur di ruangan yang udah saya siapin. Dan permintaan yang Selasa Kliwon kedua itu dia kayak minta kepala kerbau bang. Si makhluknya ini. Iya, pokoknya itu dikasih tahu itu lewat mimpi. Saya dikasih mimpi, terus saya harus nyiapin kepala kerbau. Tapi karena usaha saya laris manis, omsetnya makin gede,
kalau harga kerbau kan nggak seberapa dibanding omset saya bang. Akhirnya saya belikan tuh bang. Saya cari kayak juragan kayak gitu. Juragan pun sempat nanya buat apaan kayak gitu kan, kepala kerbau. Intinya saya butuh kepalanya aja, silakan nanti dagingnya mau dilelang kemana, saya butuh kepalanya, mau berapapun harganya saya bayarin bang. Nah setelah saya Selasa Kliwon kedua itu ternyata usaha saya makin boom lagi bang. Bener-bener saking banyaknya pelanggan kayak gitu, tamu itu sampai akhirnya besoknya saya harus nyari karyawan bang. Nah saya memutuskan nyari karyawan dari kampung, nanya ke saudara, minta dikontakin yang mau kerja sama saya. Langsung saya ambil 3 karyawan dari kampung karena saking ramainya. Terus berjalannya ketemu Selasa Kliwon lagi, dia itu minta sesajen yang kayak awal lagi, tapi saya udah punya karyawan dan itu bener-bener terus makin ramai bang. Dan di Selasa Kliwon keempat itu saya suruh berhenti, nggak ikut jualan. Jadi biar karyawan saya saja yang jualan, terus saya harus di ruangan ritual itu. Saya disuruh tidur dari sehabis isya gitu, suruh merem kayak gitu tanpa ada suara apapun, tapi udah nyiapin sesajen itu. Cuman bukan pakai lilin, pakai lampu obor kecil, kalau bahasa Jawanya ada itu lampu ceplik namanya apa gitu. Lampu teplok. Iya, lampu teplok yang pakai minyak itu ya. Nah, saya di situ dikasih suruh tidur jam 7 habis isya, pakai lampu itu dengan segala sesajen yang udah lengkap. Terus pas saya tidur itu entah saya itu mimpi apa gimana, itu saya kayak merasakan ada di samping saya itu kayak samar-samar itu kayak istri saya bang. Kayak istri saya. Dan karena kita satu kamar sama istri, suami istri itu, saya melakukan hubungan itu samar-samar kayak istri saya, tapi itu lebih versi lebih bersihnya, lebih cantiknya, yang membuat saya tergoda. Dan saya melakukan hubungan HB itu bang, hubungan badan sama dia. Tapi setelah saya melakukan itu, badan saya jadi bau amis banget. Badan saya jadi bau amis, kayak padahal udah saya keluar dari ruangan itu. Setelah saya melakukan itu, saya semprot-semprot itu pakai parfum, entah keringetan apa gimana, tapi badan saya tetap amis. Sampai akhirnya mandi itu masih tetap amis bang, nggak hilang-hilang. Akhirnya saya mandi lagi, semprot-semprot parfum, dan ke warung yang karyawan saya yang udah jalanin. Ternyata di warung itu bener-bener pelanggan itu lagi ngantri ramai banget bang. Yang biasanya omsetnya sekian, dari pendapatan yang 10 kali lipat dari awal, itu berkali-kali lipat banget bang. Gila ya. Padahal masakan saya itu semisal sehari saya habis berapa kilo porsinya, uangnya aturan kan dapatnya semisal 10 kilo uangnya dapat 2 juta, itu saya masaknya tetap 10 kilo tapi uangnya 10 kali lipat dari itu. Itu nambah ya. Iya, Nambah terus ya. iya. Setelah saya melakukan itu, kayak sosok yang akhirnya melakukan hubungan badan sama saya. Tapi setelah itu akan ada setiap Selasa Kliwon, emang saya harus ngelakuin ritual kayak gitu lagi bang. Nggak lama kemudian itu adik saya jatuh sakit bang. Kebetulan dari 3 orang karyawan itu salah satu adik saya yang saya ajak. Jadi saya ngontak adik saya, terus ngajak 2 orang, terus adiknya juga sekalian ikut kerja. Kebetulan dia baru lulus sekolah. Tapi setelah beberapa bulan ikut saya itu, adik saya itu jadi kayak badannya kurus banget kelihatan bang. Padahal saya nggak mengharuskan dia untuk benar-benar kerja di porsir kayak gitu.
biar temennya saja gitu, dia mau berangkat jam berapapun saya bebasin, yang penting ikut bantuin. Tapi itu setelah pulang ke rumah, kan kita ngontrak karena di perantauan, itu kayak capeknya kayaknya bener-bener luar biasa, padahal dia itu nggak ngapa-ngapain bang, selain cuman ngelayanin, jadi ngasih makanan ke orang yang makan di tempat. Tapi dia katanya capeknya bener-bener luar biasa, kayak tulangnya mungkin pada pegel kayak gitu. Terus akhirnya dia jatuh sakit bang, kayak batuk-batuk kayak gitu sampai keluar darah. Akhirnya saya bawa ke RS, tapi di RS itu nggak terdeteksi sakit apa kayak gitu bang, nggak terdeteksi sakit apa. Saya bawa pulang, saya penyembuhan di rumah, tapi sakit dia makin parah bang. Ternyata bang, sakit dia makin parah, sedangkan ikut saya, tapi saya harus tetap ritual bang, sedangkan istri saya kan bantu masak. Saya setiap Selasa Kliwon itu saya tetap harus ritual, malamnya nggak boleh tidur sama istri, saya harus tidur di ruangan yang saya siapin. Dan pada bulan setelah itu, bulan kedepannya, adik saya tiba-tiba malam-malam itu kejang-kejang bang, dirawat di RS itu kayak nggak ada perubahan sama sekali, badannya udah kurus, udah nggak bisa, kayak buat berjalan aja udah lemes banget. Sampai akhirnya saya itu ngeluarin biaya buat RS itu, karena pakai umum itu gede banget, tapi omset saya itu masih terus naik bang, karena ritual itu saya selalu jalani setiap Selasa. Dan akhirnya itu saya punya mimpi di pas malam ritual yang keberapa Selasa Kliwon itu, saya tidur, saya dikasih mimpi, dia dalam mimpi itu kayak nanti keluarga kamu bakal ada yang saya minta. Dalam mimpi itu saya didatangin sosok, tapi bener itu hitam, pakai hitam, mukanya nggak kelihatan, pokoknya hitam tinggi besar, itu minta dari salah satu keluarga saya dalam waktu cepat ini bakal saya ajak kayak gitu. Dan ternyata usaha saya terus makin naik, karena saya punya duit. Jadi di kampung saya juga lagi bikin rumah bang, rumahnya udah diproses, pokoknya saya tinggal beres lah. Saya yang penting uang saya lancar dari sini, itu saya pakai mandor itu borongan. Rumah semakin udah hampir 70%, tapi adik saya ternyata diambil bang. Maksudnya meninggal? Ya iya. Tapi saya udah punya rumah di kampung itu bang, saya juga udah punya kendaraan, tapi adik saya meninggal bang. Meninggal itu gejalanya nggak terlihat dari itu, intinya dia itu lemes, ngeluhnya kayak gitu, sama kakinya itu nggak bisa digerakin, pokoknya bener-bener kurus kering kayak gitu. Akhirnya meninggal bang. Dan pada saat itu akhirnya saya punya pikiran, apa ini sesuai dalam mimpi saya itu ya bang, yang dari saya dikasih mimpi ada salah satu keluarga saya yang bakal diambil gitu, mungkin itu. Setelah itu saya tetap melakukan ritual lagi kayak gitu, tapi saya dikasih mimpinya ini bener-bener yang kayak tadi lagi bang. Kalau kamu pengen terus usaha kamu naik, kamu pengen punya duit banyak, itu keluarga saya bakal dihabisin semuanya bang. Akhirnya di situ kan saya takut nih bang. Akhirnya saya takut, saya nggak ngejalanin ritual lagi bang.
yang Selasa Kliwon itu, setiap Selasa Kliwon saya ngadain ritual, saya nggak tidur bareng istri, nggak ikut jualan, saya nggak ngelakuin itu, saya ikut jualan. Dan ternyata saya nggak ikut ritual itu, saya ikut jualan, beberapa hari ke depan itu usaha bener-bener merosot lagi bang. Sedangkan di rumah butuh modal terus karena pembangunan belum selesai 100%. Akhirnya saya dikontak sama kuncen itu, kayak gimana ya, ngasih saran kenapa nggak dijalanin lagi kayak gitu. Terus si kuncen itu, apa kamu pengen ikut nyusul sama keluarga kamu yang udah nggak ada kayak gitu. Akhirnya kan saya takut bang, saya jalanin tuh ritual lagi di malam Selasa Kliwon. Saya selalu dikasih mimpi setiap jam 2 malam itu, kalau saya tidur sama istri itu bener-bener kayak ada orang jalan, sama kayak bisikan-bisikan, kamu harus mati kayak gitu bang. Akhirnya saya ngelakuin ritual lagi di setiap malam Selasa Kliwon, dan usaha saya mulai naik lagi, terus naik bang, terus naik. Tapi setelah usaha saya terus naik itu, karyawan saya yang sakit bang. Karyawan saya yang sakit karena mungkin kerjanya juga, sebenarnya kerja sih saya ada istirahatnya bang, makan juga sepuasnya, mau apa sepuasnya, yang penting dia setelah jualan, masakan udah habis yang nggak masak lagi. Tapi karyawan itu selalu sakit bang, yang 2 orang pertama 1 orang, besoknya dua-duanya sakit. Akhirnya usaha nutup, akhirnya izin nggak berangkat, mau nggak mau saya cari lagi karyawan dari kampung bang. Saya ajakin lagi 2 orang dari kampung, baru seminggu sakit juga bang, ikut sakit kayak karyawan yang saya awal itu. Yang 2 itu sakit, akhirnya memutuskan buat istirahat dulu di rumah. Yang 2 orang lagi saya bawa juga ikutan bang. Akhirnya saya jualannya libur dulu dan ke orang pintar lagi bang. Ternyata karyawan saya itu ada yang nakalin. Nakalinnya kayak gimana? Jadi setiap karyawan yang ikut saya itu mesti jatuh sakit. Ternyata dari itu saya dikasih tahu sama si orang pintar ini, bukan orang jauh dari kamu kayak gitu. Intinya berarti orang yang pernah ngajakin saya usaha, dan karena melihat usaha saya benar-benar boom, makin naik, dia itu nggak terima, kayak merasa tersaingi. Yang itu jaraknya nggak jauh dari tempat dagang saya. Akhirnya usaha saya berhenti jualan, saya ke orang pintar dan saya melakukan ritual lagi bang. Saya minta ke orang pintar itu biar bisa ngebentengin usaha saya, biar orang yang saya ajak itu nggak sakit-sakitan terus. Saya ngelakuin ritual itu, tapi kayak karyawan saya yang 2 itu, karena udah 4 orang yang diajak selalu ikut sakit, jadi di kampung itu udah banyak yang ngompor-ngomporin, jangan ikut usaha sama si Sanjaya gitu, karena bakal sakit. Dia udah kayak gimana ya, orang-orang itu udah ngompor-ngomporin, udah tahu saya pakai ilmu hitam bang. Akhirnya saya saking pusing cari karyawan di satu daerah, saya coba posting di Facebook kayak gitu, ada yang mau bang. Kebetulan 2 orang langsung ketemu di lokasi, suruh kerja, dan nggak lama juga dia ikut sakit bang. Ikut sakit-sakitan kayak karyawan-karyawan sebelumnya. Akhirnya usaha saya itu makin
surut, kayak kadang buka kadang enggak karena enggak ada yang bantuin. Tapi setiap Selasa Kliwon saya harus ngelakuin ritual yang udah kesepakatan itu bang. Karena kesepakatan yang Selasa Kliwon saya harus ngelakuin itu, tapi karyawan saya sakit, saya enggak jalanin yang ritual itu Selasa Kliwon lagi bang. Karena saya usaha dagang sendiri, karena karyawan itu udah enggak pada kuat. Akhirnya saya itu ikut jatuh sakit juga ternyata bang. Bener-bener posisi usaha lagi naik tinggi-tingginya, ada yang nakalin dan saya juga kena bang. Saya nggak melakukan ritual yang Selasa Kliwon itu lagi. Terus setiap hari itu saya selalu gelisah. Saya harus ke dokter, bolak-balik ke rumah sakit kayak gitu. Sakit yang saya alami gitu bang. Tapi saya harus tetap jualan karena proses pembangunan rumah saya di kampung itu belum 100%. Dan saya coba konfirmasi lagi sama si orang pintar tersebut. Katanya saya suruh naik lagi ke gunung bang. Dan ini itu perjanjiannya lebih parah lagi bang. Jadi intinya kalau kamu saya setelah yang saya alami awal itu, saya udah ada pengalaman naik ke gunung dengan ritual itu di lokasi itu yang sudah ditentukan, saya naik lagi. Terus perjanjian itu yang kedua itu saya harus ngorbanin istri saya bang. Ngorbanin istri saya, tapi saya di situ masih bimbang. Tapi karena saya putus asa, intinya saya pengen cepat uang, saya iyain gitu bang. Saya jalanin lagi ritualnya itu setiap Selasa Kliwon. Ternyata itu Selasa Kliwon yang keberapa ini ya, saya itu bener-bener didatangi sosok yang bener-bener baunya menyengat banget bang. Tapi saya harus melayani sosok itu bang, mau nggak mau, karena sesuai perjanjian. Pokoknya dari si kuncen itu, apapun yang kamu lihat itu kamu harus layanin dia kayak gitu bang. Tapi setelah datangnya itu benar-benar baunya menyengat banget. Tapi mungkin karena saya nggak sadar, di bawah sadar kayak gitu, yang saya rasakan ya saya berhubungan sama istri sendiri tapi yang lebih cantik banget bang. Tapi di situ itu kayak saya itu udah merasa gimana ya, merasa kayak ini bukan istri saya. Saya itu kayak hampir dicekik kayak gitu bang. Saya hampir dicekek setelah melakukan kayak gitu. Akhirnya saya keluar langsung bang, langsung mandi, saya berangkat jualan lagi. Dan usaha saya walaupun saya tanganin sendiri, itu benar-benar omsetnya, uangnya selalu bertambah lagi bang, bertambah terus. Akhirnya saya melakukan ritual lagi pada Selasa berikutnya. Itu benar-benar saya dikasih, benar-benar semua kemewahan saya dapat bang. Tapi setelah saya udah dapat semuanya itu, ada bisikan-bisikan gaib kayak gitu. Saya dapat mimpi itu nyawa saya yang bakal diambil bang, nyawa saya yang bakal diambil. Dan akhirnya di situ saya takut bang. Akhirnya saya takut, saya pengen bertobat kayak gitu sebelum nyawa saya itu diambil. Karena saya nggak ngerelain istri saya itu. Akhirnya saya stop ritual-ritual yang kayak gitu. Saya datang ke orang pintar tapi ustadz bang. Nah, saya datang ke orang pintar yang ustadz itu, saya terus terang sama itu, saya melakukan pesugihan ini. Saya nggak ngejalanin lagi ritual yang Selasa Kliwon itu. Ternyata terornya ke istri saya bang. Istri saya tidur malam-malam tiba-tiba dijatuhin belatung.
dari atas. Karena saya penasaran kan, atap itu menurut saya kalau belatung jatuh dari atas kemungkinan di atas ada bangkai kayak gitu, tapi saya cek nggak ada bang. Itu pas di malam Jumat Kliwon kalau nggak salah. Jumat Kliwon itu istri saya mendapat gangguan kayak gitu bang. Ada belatung jatuh ke badannya, tapi saya cek di atapnya itu nggak ada itu sama sekali. Terus dalam sebulan itu diteror juga banyak bang. Setelah teror itu belatung, kayak tiba-tiba malam-malam istri saya kejang. Nah, istri saya kejang itu, terus saya manggil orang pinter. Akhirnya manggil orang pinter lagi, suruh datang ke rumah. Terus kayak orang pinter itu di rumah itu kayak mungkin membaca apa gitu. Terus tiba-tiba kayak gini nangkapin kayak jarum, kayak paku kayak gitu di tangan ada bang, sebelum kena ke istri saya. Tapi di situ usaha saya kan akhirnya nggak jalan karena saya ngerawat istri saya. Di situ mulai bergejolak bang, usaha saya nggak berjalan, uang saya juga akhirnya buat bayar biaya saya panggil orang pinter lah, saya ke rumah sakit bawa istri lah, saya sampai melupakan ritual yang Selasa Kliwon itu lagi bang. Ritual yang Selasa Kliwon yang biasa saya jalan itu akhirnya saya berhenti, dan saya bener-bener setiap malam itu, setiap jam 2 malam itu diteror habis-habisan, nggak bisa tidur sampai matahari terbit. Saya ada pokoknya kamu bakal mati kayak gitu bang. Terus akhirnya saya jujur ke istri saya bang, saya melakukan ritual ini karena dia itu semakin curiga. Setiap malam Selasa itu dia kayak nandain kayak gitu, nggak pernah tidur di kamar, alasannya saya kepanasan apa-apa. Terus istri saya juga saya larang buat masuk ke ruangan itu karena saya gebok dari luar. Akhirnya saya cerita saya melakukan pesugihan ini ke istri saya. Terus istri saya nyaranin suruh buru-buru bertobat kayak gitu bang. Saya pengen bertobat terus, tapi saya takut kehilangan apa yang udah saya dapat kayak gitu bang. Akhirnya saya memutuskan pengen bertobat kayak gitu, cari orang yang ustadz kayak gitu. Tapi saya dikasih cobaan bang, tiba-tiba pas saya arah ke ini sama istri, ke orang pinter yang orang pinter ini ustadz ya bang ya, dikasih istrinya mungkin nanya sama temennya apa itu, dalam posisi perjalanan saya kecelakaan bang. Saya kecelakaan parah, mobil saya benar-benar rusak, dan ini kaki saya itu nggak bisa bergerak sampai sekarang. Ini saya kesini tadi pakai tongkat, salah satu kaki saya itu nggak bisa bergerak. Dan saya tetap akhirnya nggak jadi ke ini kan, nggak jadi ke orang pinter. Iya, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit, saya dibawa pulang kembali. Posisi saya lagi sakit itu terus menerus ada bisikan, kamu harus mati setiap saya tidur itu tengah malam bang. Akhirnya gimana, saya pengen ngelepasin itu tapi bener-bener gimana ya, susah banget gimana caranya. Terus saya dapat kabar juga bang, kontrakan usaha saya itu kebakaran bang. Nggak tahu sebabnya itu dari mana, entah konsleting apa tapi belum ketemu sampai sekarang, belum tahu penyebabnya. Jadi habis semua itu usaha saya. Terus saya juga kakinya udah nggak bisa bergerak. Akhirnya uang sisa-sisa itu kan semakin habis, barang-barang yang udah saya beli pun akhirnya kejual terus buat pengobatan saya. Tapi
setiap malam itu saya selalu gelisah, nggak bisa tidur. Kamu harus, pokoknya dalam bisikan itu dia itu minta tumbal lagi bang. Oke. Minta tumbal, kalau kamu nggak ngasih dari keluarga paling dekat kamu, bakal aku sendiri yang bakal diambil sama dia. Akhirnya saya memutuskan buat memanggil orang pintar ke situ, minta apa ya? Dibersihkan. Iya, minta dibersihkan kayak gitu, minta dibersihkan. Orangnya ke rumah itu dalam beberapa bulan itu dalam setiap seminggu sekali itu datang ke rumah. Saya suruh ngadain tahlilan kayak gitu bang. Tapi kan saya ngadain tahlilan kayak gitu mengundang kayak tetangga sekitar kan, tahlilan apa ya gitu. Dari curiga ya. Iya, mencurigakan kan. Akhirnya saya tahlilan itu ya, yang saya undang itu intinya keluarga terdekat saya, jadi nggak ngundang tetangga kayak gitu. Intinya minta doaan kayak gitu. Tapi ternyata istri saya juga ikut sakit bang. Istri saya ikut sakit, akhirnya dibawa ke RS sampai benar-benar sempat kritis. Pokoknya di RS itu udah hampir sebulan lebih. Tapi posisi saya kan nggak bisa nemenin juga, tapi dibantu sama mertua saya buat jagain di sana. Saya di rumah dibantuin sama bapak saya. Istri saya nggak lama kemudian akhirnya diambil juga. Meninggal juga. Iya. Bener-bener di situ itu adik saya udah diambil, istri saya udah diambil. Terus orang tua saya itu akhirnya nanyakan ke saya bang, sebenarnya kamu itu ngelakuin apa gitu dalam waktu dekat ini. Adik sama istri kamu nggak ada, berarti jangkanya belum karo serat. Berarti kalau setahun sekali itu namanya, kalau bahasa di kampung saya itu tahunan kayak gitu. Itu belum sampai setahun adik saya terus istri saya bang. Akhirnya ayah saya itu ngomong sama saya suruh jujur. Dan saya jujur ke ayah saya ngomong juga sama ustadz itu yang suruh saya tahlilan setiap hari. Berarti saya benar-benar harus dibersihkan, benar-benar harus, pokoknya harta-harta yang tersisa dari itu harus dibuang, biar saya juga nggak kena katanya. Tapi saya kan udah nggak punya apa-apa, dijual-jualin makin habis. Saya nggak berdaya, kaki saya udah semenjak kecelakaan itu nggak bisa gerak. Dan akhirnya gimana ya, saya itu putus asa bang, bener-bener putus asa mau gimana ini. Tapi setiap malam itu saya dihantuin terus. Saya harus tidurnya harus ditemenin, dijagain sama, kebetulan orang tua saya cuman ayah saya yang masih hidup. Saya harus dijagain, minta ditemenin sama ayah saya terus bang. Tapi yang bener-bener saya nggak di kamar sendiri itu, pada akhirnya saya didatangin sosok itu malam-malam bang. Saya didatangin sosok yang kayak, karena saya udah ngajarin ritual itu, saya juga mulai membersihkan diri. Itu bener-bener kayak mau ngebunuh saya itu bang. Sosok itu yang tinggi besar, yang pernah saya temuin di awal, yang lehernya panjang, matanya nggak ada putihnya, terus yang baunya amis, itu datang semua ke saya bang. Datang semua itu pengen saya mati bang, pengen saya mati setiap hari. Akhirnya ustadz itu saya suruh setiap hari datang ke rumah bang. Tapi setiap malam itu selalu dikasih mimpi kayak gitu, pokoknya saya harus mati kayak gitu bang. Terus pada akhirnya itu harta-harta yang saya udah dapat itu udah habis semua bang. Tapi si saudara
saudara saya itu yang usahanya sama persis kayak saya itu, dia makin berkembang bang, makin maju pesat, makin bener-bener ramai. Setelah usaha saya itu hancur, akhirnya saya mau minta maaf kayak gitu sama sama yang pernah usaha bareng sama saya itu bang. Saya pengen minta maaf, saya pengen bertobat kayak gitu, tapi kata si saudara saya itu udah telat. Kata saudara itu kan kebetulan sama ini orang pesugihan yang kita pakai itu sama, cuman dia nggak mengakui, cuman dia itu jawab tinggal giliran kamu. Kayak dia itu kayak jawabnya sinis, tinggal giliran, kalau bahasa Jawanya ya tinggal giliran kamu juga bakal mati ngikut sama yang udah kamu tumbal-tumbalin gitu. Padahal dari saudara dia juga ponakan dia udah meninggal yang ikut kerja bareng sama dia, tapi dia itu nggak mau mengakui bahwa dia itu pakai itu bang, menutup-nutupin. Akhirnya benar-benar di suatu malam yang benar-benar saya itu didatangin, kayak gimana ya, itu malam itu juga kayak saya itu udah entah itu malaikat apa-apa ya gitu, itu kayak saya udah pasrah. Saya harus dengan cara apa saya bertobat, saya harus berdoa yang gimana ya gitu, karena saya juga pengen melakukan sholat itu, kaki saya itu nggak bisa buat jalan ke kamar mandi pada saat itu buat ngambil air wudhu. Akhirnya saya pasrah, dan pada malam itu yang paling mencekam itu kayak saya didatangin yang sosok 3 itu, saya mau dibunuh, terus saya teriak-teriak tengah malam. Akhirnya bapak saya itu manggilin orang pintar dan saya bisa tenang sampai pagi. Tapi posisi saya itu di situ saya pingsan katanya ya bang, saya itu hampir nggak ada kayak gitu bang. Udah saudara-saudara dekat saya, tetangga saya udah pada datang, saya itu udah di kayak gimana ya, disuruh istighfar kayak gitu, nyebut kayak gitu, kayak mau sakaratul maut kayak gitu bang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih selamat, cuman kaki saya cacat aja gini bang, dari kecelakaan itu. Tapi ya akhirnya saya harus ngejalanin kayak tahlilan itu setiap sebulan sekali rutin. Tapi saya nggak punya biaya lagi di situ, saya harus gimana. Tapi mau nggak mau buat biar saya bersih, katanya saya harus selalu ngadain acara itu rutin. Sedangkan saya udah nggak bisa apa-apa, istri saya udah nggak ada, saya juga nggak punya anak bang, terus terang bang. Saya belum punya anak karena baru menikah beberapa lama, setelah itu saya usaha. Sebenarnya ceritanya masih panjang bang, tapi udah malam ya bang. Oke, berarti nggak apa-apa sih bang ya, udah hampir 1 jam juga ya. Jadi sampai sekarang masih kayak melakukan tahlilan itu? Masih bang, karena kalau nggak melakukan itu saya nggak bakal tenang hidupnya bang. Setiap tidur itu jam 2 malam persis, itu di atas jam 2 itu, jam 1 jam 2 itu saya selalu digangguin, kayak ada suara kaki melangkah, kayak bisikan kayak gitu, kamu harus mati kayak gitu terus bang. Iya. Nah berarti kan ini masih nyangkut ya di Bang Sanjaya sebenarnya, pesugihan ini belum diputus total ya. Iya. Artinya walaupun dari putus pesugihannya, tetapi jinnya ini masih ada seperti itu. Ya mungkin begitu bang. Tapi kan keluarga saya udah diambil semua bang. Tinggal bapak saya sama saya. Istri saya udah diambil, saya nggak punya anak, adik saya juga udah diambil. Oke, memang perjanjian di awalnya seperti apa? Ya untuk penumbalannya ini, apakah dia hanya minta 2 orang, 3 orang atau berapa? Intinya dia itu karena saya mungkin di situ dengan putus asa, intinya saya pengen
uang itu dia itu minta keluarga saya semuanya, kalau keluarga saya udah habis baru saya, Bang. Oh. Nah, kalau si yang setiap malam Selasa Kliwon itu yang dilihat Bang Sanjaya itu cuma ininya aja, wujud dari perwujudan dari istrinya aja, wajah si makhluk ini. Iya. Berarti kan ini jin wanita ya? Cuman menyerupai Tapi istri pernah saya. ngelihat wujud aslinya? Wujud aslinya saya lihat itu pas awal saya mendaki itu, Bang. Wujud aslinya seperti itu. Yang saya ceritakan di awal itu yang tinggi besar, lehernya besar, matanya cuman hitam aja, aslinya seperti itu. Oh. Pokoknya semisal awal pas datang itu ke dalam ruangan ritual itu sosoknya seperti itu. Tapi ketika saat melakukan hubungan itu yang saya rasakan itu kayak saya ke istri saya kayak gitu. Saya melakukan sama istri saya yang dalam pikiran saya gitu. Oke. Nah, berarti sampai sekarang si saudaranya ini masih berjualan pecel lele? Kalau saudara saya masih yang awal saya usaha bareng. Oh, tapi dia banyak korban juga yang dia ini, yang sepengetahuan Bang Sanjaya aja. Cuman dia itu anaknya kan banyak, Bang. Cuman ya ada anaknya masih utuh. Tapi dari kayak keponakan dia itu tiba-tiba mendadak meninggal. Dari keponakan sama saudara iparnya. Oke. Berarti saudara di luar keluarga inti ya? Iya. Yang diambilnya. Dari saudara ipar sama ponakan-ponakan dia itu belum sampai ke anak-anaknya. Tapi nggak tahu ya, wallahu alam ya, mungkin dia udah taubat atau gimana. Tapi nggak jarak sampai 2 tahun 3 tahun itu dari keluarga besar dia itu ada yang meninggal. Oke. Nah, untuk saat ini berarti gangguan-gangguan itu masih ada, tapi udah jarang atau gimana? Masih ada. Kalau saya nggak ngelakuin yang saya suruh bersihkan diri setiap bulan sekali, saya harus berdoa bersama. Sebenarnya ngundang tetangga sekitar, tapi kan ngundangannya undangan apa ini, minta doa selamat kan, tapi akhirnya saya cuman keluarga dekat aja gitu. Oke deh Bang Sanjaya ya, mungkin nanti kalau misalkan lanjutannya dan dari teman-teman juga mau minta datang lagi buat melanjutkan ceritanya, ya kita undang lagi nanti ya Bang Sanjaya. Siap. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman udah cukup sampai di sini, ya udah berarti ya mungkin next time ya. Oke Bang Sanjaya, terakhir ada yang mau disampaikan? Ya buat orang-orang yang benar-benar putus asa, nggak bisa mendapatkan rezeki yang halal, pokoknya jangan sekali-kali bersekutu dengan setan sih menurut saya. Ya. Itu aja. Jangan dicontoh ya. Iya, jangan dicontoh. Apa yang dilakukan oleh Bang Sanjaya ini itu adalah perbuatan yang melanggar agama juga ya Bang Sanjaya. Sudah menduakan Tuhan juga pastinya. Oke, ya banyak sekali ya di dunia ini orang yang menghalalkan segala cara, ya pengen yang pintas gitu. Ya secara instan. Instan. Sebenarnya kalau kita berusaha dan tekun, pasti akan ada jalan sih, akan terang nantinya. Oke, terima kasih Bang Sanjaya ya. Oke, Jbackers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Sanjaya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi pengalaman atau berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa menghubungi admin via email di admin@jejakbackpacker.id.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak belibet. Warahmatullahi Iya. Terima kasih Bang Sanjaya sekali lagi ya. Sehat selalu pokoknya Bang Sanjaya. Semoga semuanya ini lepas ya. Sampai jumpa.